dari Mobile Legends. KOF skinnya jangan sampai ketinggalan karena cuma hanya 1 bulan dan kita bakal memasuki match yang kedua. Bung Cornet! Yes, Ranger Mas ini dia Genflix Aerolov melawan Bigetron Alpha dan masih bersama Cornet dan juga Ranger Mas. Dan kita berdua Cornet tebas, tapi Fredo jadi tank bro. Sudah aku bilang, Fredo jadi tanker. Oh, pakai Hildanya. Tapi damage tetap sakit dan kali ini Groot akan menggunakan pansa di arah mid lane dan Saka menjadi side laner seperti yang kata Bung Cornet duga ya. Iya. Dia memberikan damage yang sakit. Grootnya jadi support seperti yang Ranger Mas bilang. Iya, kita tuh semenjak pakai jas dari MPL ini luar Tiba-tiba biasa ya, loh. ada ilmu, iya ada ilmu yang masuk ke dalam diri kita ya. Iya, kita bakal mengubah gimmick kita, tidak blow on lagi, tapi Groot bakal coba di force block kali ini. Dan Fredo bakal coba diganggu pergerakannya, tapi untungnya dari Fredo dia masih ada regen untuk seorang Hilda. Benar banget, dengan talent ketiganya ya dari Fredo, dapetin magic, damage tambahan juga. Dan badan yang sangat tebal pastinya. Tapi kalau aku pakai Hilda kayaknya lebih enak Tenacity gak sih? Yes, benar banget. Iya nggak sih? Yes, biar lebih tebel banget. Biar lebih tebel. Lebih sakit banget. Dan tadi sejujurnya ya, kalau dari segi untung atau enggak, malah Bigetron Alpha lebih untung. Kenapa? Karena tanknya dari Genflix itu tanknya kecil. Supportnya lebih parah. Dan itu bakal merugikan banget. Kenapa? Harusnya Bigetron Alpha itu menekan ke arah buff blue yang dimiliki dari tim Genflix ataupun red buff mereka paksa. At least mereka udah tahu dari para pemain tim Genflix Aerowolf itu udah terpok damage. Benar banget, dan sudah mendapatkan level keempat ya. Dari seorang Brans yang namanya sekarang menjadi Brans ya. Sebelumnya King Brans kalau nggak salah di MPLI ya. Yoi bro, King Brans bro. Menjadi Brans lagi. Dan kalau misalkan dilihat dari Rainbow juga yang memakai Chang'e, dia di arah atas juga masih bermain cukup aman. What? Di arah bottom lane mau diambil sama Takaka dengan menggunakan Esmeraldanya, tapi ternyata masih bisa untuk dicakar oleh seorang super awal. Sedikit kecepatan kalau aku bilang Taka, aturan tahan dulu dikit, pas darahnya udah sebar seperempat kurang dikit. Baru dia diludahin keluar. ya? Iya. Diludahin sama Alice? Oh enggak, dikasih ini Stardust Dance, maksudnya kok diludahin sama Alice. Oh iya Alice ya, maaf. Oke, kali ini Stardust Midgard. Dance. Oh iya, iya. Kok saya mikirnya Taka pakai ini sih Alice? Makanya salah bang. Salah, maaf, Bang. Yes, bener banget. Midgard kali ini bakal mencoba untuk melakukan cutting minion di arah top lane, tapi lihat pedal strike-nya dan Brass setengah darah bakal coba dipacul, tapi Fredo masih level 3 belum level 4 untuk kali ini Bung Cornet. Benar banget, dan Groot kayaknya harus balik ya, terpaksa untuk balik juga karena dia juga pakai emblem yang discount, jadi mananya juga cukup boros. Memaksakan dia untuk balik terlebih dahulu ketika sudah menggunakan Feather Air Strike ya. Dari seorang Awat masih mencari stucknya untuk Raptor Macet. Dan sudah dibuka juga visionnya oleh seorang Dreams. Ini emang ini nih trapnya yang bikin kesel tuh ya, karena immobilize-nya. Udah mah immobilize, terkena slow juga. Yes. Benar-benar sangat mengganggu. Lihat dibalas sama cangganya Rainbow Meteor Shower, tapi Fredo masih bisa kabur rapat terhadap Guardian. Berapa berhasil mendapatkan satu orang kali ini. Dapat spot didapatkan oleh seorang Brass. Double kill. Looking for triple kill better Brass. Di diajar balik lagi Watia sekarang ada triple kill. Looking for Media. Enggak, ternyata diamankan oleh seorang Chang'e, tapi Clay 1 versus 5. What are you doing Clay? Sekarang dia mencoba untuk diajar lagi dan ternyata masih bisa survive, masih bisa bertahan dan hanya Popole doang yang tumbang. Lihat kali ini benar-benar menjadi kerugian dan Meteor Shower lagi dan lagi seperti kata Bung Cornet. Rainbow mendapatkannya dengan cukup cepat. Pergerakan yang luar biasa dari seorang Rainbow. Debut pertamanya menunjukkan satu kualitas yang luar biasa. Bener banget. Itu kalau misalkan dari Clay-nya tidak telat datangnya, mungkin masih bisa untuk ketahan pelan-pelan ya. Malah balik. Dengan Alice-nya. Tapi sayangnya tadi agak sedikit telat juga. Jadi ya kehilangan 4 orang dalam sekali team fight. Soalnya kenapa aku bilang malah balik, tadi kan ingat gak ketika mereka agak sedikit mengumpul, yang mengagrokan satu doang hero di arah mid lane, dan kalau Alice yang masuk, itu bloodout-nya kesedot semua. Mau gak mau mereka sedikit kena crowd control, yang damage-nya bakal ngebuat Brans itu tumbang duluan sebelum dia dapetin triple kill. Yes, oke, didapatkan juga turret di arah atas, di arah tengah. Visionnya akan semakin luas lagi. Rainbow sudah mendapatkan map birunya, tapi dari sini dikeluarkan, tapi ternyata strike-nya masih belum menggapai seorang Esmeralda dari Taka. Dan turret kedua dengan sangat mudah juga didapatkan lagi-lagi oleh Bigetron Alpha yang sudah mengupgrade ya robotnya. Ini rugi banget sih untuk tim Genflix Aerowolf. Kenapa? Lihat, mereka kehilangan vision banget di arah top lane. Dan bebas banget untuk side lane. Dan kita bakal lihat replay by X-nya. By Axe ya? By Axe tuh. Nih, ini kan Bravo dapet ya. Dia dapetin double kill dan maksa untuk mendapatkan Fredo di triple kill. Ya kan?
Saat ini kalau blowout-nya masuk, itu enak banget. Iya, kalau ada si Alice ya. Iya. Nih, padahal di sini set dia masuk, ini juga udah, itu udah kena 5-5-nya, regionnya cepet, tapi karena ya balik lagi, 1 melawan 5 dan di early game dari Clay-nya juga belum punya item yang cukup kuat untuk menahan atau memberikan damage yang besar, sehingga dia juga harus cabut ya, walaupun gak tertumbang, tapi masih ada flicker, dia cabut lagi ke arah belakang. Ini aku doang yang merasa apa? Cuma Bung Kornet juga merasa. Apa tuh? Awat bermain 50% ke arah bottom lane rotasinya. Dia memakan mid dan bottom. Topnya nggak dimakan. Iya, karena mungkin dari Awat juga melihat rotasi dari teman-teman supportnya dan Rainbow. Bener kan seperti yang aku bilang, ini Chang'e kalau udah level 4 minimal ya, dapetin blue buff tuh gampang banget. Mungkin dia juga masih mengingat gitu ya, strategi yang diberikan sama coach sebelumnya ya. Iya benar banget. Memang sesayang itu loh. Karena saya juga pernah main sama coach sebelumnya dan emang gitu strategi pakai Chang'e. Oh gitu. Net kalau udah menit segini udah level 4 lo bisa dapetin buff musuh, katanya gitu sih kata coachnya. Dan coachnya bilang itu selalu gue tanamkan ke anak-anak gua. Iya makanya. Oke, kita back to the game. Turtle sudah diamankan begitu saja oleh seorang Yisun Shin ya. Meteor Shower dan Mega Kill didapatkan oleh seorang Brats yang bukan King Brats. Mencoba untuk maju lagi dan masih bisa untuk di zoning begitu saja. Buff merahnya sekarang akan langsung dikontes, dikomitkah. Belum dikeluarkan ultimate-nya dan baru dikeluarkan blood-out-nya 1 melawan 4. Masih ke arah belakang, masih bisa untuk cabut, digigit lagi kah 1 more hit. Nggak bisa ternyata, masih bisa. Digigit sama Popol dan Kubah. Popanya benar-benar ganas kali ini dari seorang Drift mendapatkan poin tambahan. Pedal Strike untuk mengusir para pemain dari tim Bigetron. Lihat Meteor Shower dibalaskan. Kali ini... Kata kamu apa kalau Meteor Shower? Sembur ya? Iya, sembur. Apa yang kemarin? Sembur. Sembur. Iya. Sembur. Ayo sembur. Sembur. Nah gitu dong. Oke, nanti biar dia sama MRS biar tahu. Pas hype ya. Ya, sih. Oke. Sembur gitu ya. Kita lihat di sini di arah bottom lane masih coba untuk kamu kesel kan sama aku di situ ya? Kesel aku. Tiap main sama kamu Meteor Shower tuh sembur, mati kagak musuhnya. Oke, dan kita lihat statistiknya di arah bottom lane, tapi sebelum kita lihat statistik, Fredo bakal coba digigit. Langsung ada coba dilihat sembur dan Clay-nya disembur. Sakit banget semburan dari seorang Chang'e. Oh my god, 619 kali ini Bung Kornet. Dari Bigetron mendominasi dan jujur laning pace-nya benar-benar dipegang Bigetron. Yes, benar banget. Oke. Federal Strike. Hanya sedikit ngezoning saja. Trap sudah langsung ditaruh oleh seorang Drips. Avatar Guardian. Nggak terkena siapa-siapa. Volistar juga agak tapi maju lagi mereka boleh langsung disembur begitu saja sama Rainbow-nya. Clay-nya sekarang. Dan langsung ditumbangkan oleh seorang Esmeralda. 2 hero dari Genfix. Aerowalk langsung hilang dengan sangat cepat. Ini belum adanya Turtle yang ketiga. Belum ada Lord. Dan mereka sudah ke-push. Bener-bener terpressure. 9-1 kedudukannya. 9-1 dari Rainbow udah punya Ice Queen One. Coba kita boleh lihat itemnya sedikit. Dari Fredo bakal disembur tapi nggak berhasil didapatkan oleh seorang Rainbow Meteor Shower-nya. Dan kita bakal lihat Turtle Kembai mandiri udah muncul kembali. Baru mau masuk ke menit 8. Kali ini perbedaan goldnya udah mencapai 9.000. Lihat Rainbow emang didikan dari sang coach sebelumnya ya. Sombongnya itu masih ada ya, Harus, itu namanya untuk membalikan mental. Iya. Yes, dan lihat ada Mountain Stalker. Midgard, lihat damage-nya. Aku udah bilang. Gila sih. Dan item yang dimiliki dari Midgard kali ini, dia baru punya Enchantment Talisman menuju Dominance. Dari Rainbow udah punya Screen One, Glowing One. Glowing One pasti wajib. Yes, lihat di arah Midgard. Arah top lane, Midgard harus ditumbangin. BOD udah menuju ke Endless Battle dan Unstoppable. Kelar sih. Tahu kenapa aku suka banget Yisun Shin di arah samping? Bisa menzoning seperti itu. Kamu tahu kenapa aku tidak suka kamu pakai Yisun Shin? Kenapa? Tidak bisa seperti itu. Iya, beda banget permainannya. Tapi kita lihat di sini masih ada trap juga. Falling Star Moon digigit lagi sama Polpa. Emang Polpa nih ya, gigitannya tuh ngeselin banget, bro. Polpa. Aduh, dasar Frans Polpa. Ini benar-benar luar biasa bermain Polpa. Tapi para pemain dari tim Bigetron Alpha yang aku lihat di sini, dia lebih konsisten lagi. Iya. Dia lebih konsisten lagi. Kenapa? Dia lihat dari segi laningnya. Benar. Mereka nggak ada yang ngelepasin minion. Mereka ngelepasin minion, tapi mereka nggak ngelepasin vision. Kenapa? Mereka bakal coba ganking. Seakan-akan mereka bisa dorong dari tim Genfix Aerowalk, tapi ternyata itu hanyalah surprise attack belakang. Tapi Rainbow bakal coba dihajar. Gak ada cover yang cukup banyak di arah top lane dan Rainbow harus tumbang. Berapa masih bisa cabut dari arah bottom lane. Gak dapat pertukaran oleh seorang Midgard. Seperti yang selalu aku bilang teman-teman, minor mistake itu bisa berakibat fatal dan minor mistake terjadi barusan. Rainbow Meteor Shower-nya ke arah luar map ya.
dia agak sedikit mencong tadi ultimate-nya, semburannya tidak pas ke arah seorang Clay. Apa seorang Groot ya tadi, dan Tadi malah langsung dibalikin. Groot, sorry. Groot, Dia kan? pakai Barca. Harusnya. Dan jujur ya Bung Kornet, tadi kenapa Rainbow masih paksa keluar, sedangkan dia lihat di minimap ada 2 player dari tim Genflix Aerowolf. Itu benar-benar bisa untuk mendapatkan poin dari mereka berdua. Oke, kalau begitu. Wih, recall ya. Masih mencoba. Wah, ini dia. Ini 3D view ya. Keren Apa banget ya ya. sebutannya? Keren ya? Ini bisa dibilang, dan kita lihat Mandiri Lord Camp lagi. Wow, Bapak Lord yang terhormat, selamat datang. Bapak Lord yang terhormat kali ini. Sudah muncul di Lane of Dawn. Yes. Betul banget Bung Kornet. Bakal Dan coba Polis Harmon langsung masuk begitu saja, dihajar dan Rasal Fredo-nya langsung begitu saja killing spree. Didapatkan oleh seorang Taka, belum dibuka, belum dibalikin lagi, tapi Lordnya terbuka bebas untuk tim Big Red Alpha. Dan kayaknya agak sedikit sulit atau sangat amat sulit dengan perbedaan gold yang cukup jauh, 10.000 lebih. Oke, untuk kali ini langsung ada bakal dipasang Clay di dalam sana. Apakah Lordnya bakal di reset, tapi no, what is coming? Lordnya bakal coba Ada dicuri mid-cut. kali ini, dan ternyata Siapa yang Lordnya dapat? diamankan oleh Tim. Diamankan oleh seorang Roger-nya dari Super Awat. Dan bahkan masih ada bisa terakhir, Clay-nya juga harus tumbang. Tapi hanya tersisa Watt dan juga Midgard. Tapi Watt-nya akan langsung di-ganking di arah bawah. Di-uber-uber sama Esmeralda, Gatot dan juga Polpa, double kill. Didapatkan oleh seorang Esmeralda. Rugi banget, harusnya ada Midgard di sana, dan Fredo nggak bisa berbuat banyak kali ini. Gila. Lihat, Fredo bakal langsung ke arah belakang. Ada Mountain Shocker dibuka. Para pemain dari tim Bigetron apa udah tahu dari para pemain tim Genflix menuju ke arah bottom, dan sepertinya gak bakal coba dilawan. Kenapa nggak di cover super awatnya? Mungkin kalau di cover beda cerita, setidaknya akan ada barter 1-1 Dreams yang tumbang. Benar. Dan bahkan untuk Lord ketika kayaknya ada sedikit miskom, entah miskom, entah mungkin emang sengaja ditahan. Tapi dari Bransnya juga tadi langsung di zoning, sehingga dia tidak bisa untuk fokus ke arah Lordnya. Ini bisa menjadi nafas segar sedikit ya untuk tim Genflix Aerowolf. Walaupun seperti kita tahu udah beda ya hampir 11.000 perbedaan goldnya, dan langsung diamankan lagi Meteor Shower-nya, disembur langsung sama Rainbow-nya. Cepet banget loh itu. Tinggal ulti Meteor Shower dapat buff-nya. Gak Easy. bakal bisa didapetin oleh Awat lagi kalau selama Rainbow masih hidup. Benar. Selama para pemain dari tim Genflix mereka nggak zoning out dari Rainbow-nya. Ini nggak bakal. Dan kita lihat replay by Axe kali ini, di mana Lord berhasil diamankan. Watt, lihat, Wattnya masih punya seperempat darah. Harusnya itu dia di cover bro. Kalau di cover dia dapetin Dreams. Entah mungkin emang harusnya di cover, atau justru malah yang mereka inginkan dari Genflix itu emang sengaja nge-split. Jadi benar-benar kayak Distraction. di split, dipisah untuk pergerakannya. Tapi Midgard di arah bawah melawan seorang Brands. Consecration sudah digunakan, tinggal menunggu saja Ionic Age-nya. Tapi ada Parsia juga yang langsung memukul mundur pergerakan dari seorang Brands. Ada Fredo yang mulai datang, tapi Polis Harmon masih sedikit miss dari seorang Taka. Mencoba untuk maju lagi, Watt-nya fokus ke arah merahnya, tapi Avatar Guardian, Flicker, dan langsung menggunakan maju ke depan. Tapi tampaknya killing spree dapat oleh kaca kacanya. Clay-nya juga terlalu tipis, tidak bisa menahan damage-nya. Disembur sama seorang Rainbow, dan langsung tumbang 3 orang menuju 4 orang dari tim Genflix Aerowolf. Fredo mencoba untuk bertahan, Bigetron dengan upgrade-an dari robotnya. Benar-benar sakit banget, kompak banget, dan Fredo juga harus tumbang. Apa dia langsung hilang dari Genflix Aerowolf. Oh my god, Monster Kill tersisa super awat seorang diri. Kali ini gak bisa berbuat banyak, dan lihat persatu masuk. Polestar mudah sembur langsung ke arah Watt. Watt tumbang di fountain, sepertinya masih bisa hidup. Dibalikan keadaannya, serigalanya, dan Monster Kill didapatkan. Dan kita lihat, ini dia winning moment dari Bigetron. Oh my god, Bigetron Alpha. Sang robot yang sudah mengupgrade dari semua rosternya, dari semua player-playernya, dari semua bagian tubuh robotnya, dan mereka